Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, kita lanjutkan kembali mengenai fathah haulal ilmi, yaitu yang ke-21. Idza kanat al-umma ahwaj ila al-ulum al-madiyah, jika seandainya umat ini sangat membutuhkan terhadap ilmu-ilmu modern, katib seperti kedokteran, wal handasa, arsitek, wageriha, dan yang lain-lain, fal al-afdalil insan ayyada khassas fil ulum al-madiyah am al-ulum asy-syar'iyyah. Apakah seorang tersebut lebih utama untuk mempelajari secara khusus ilmu-ilmu modern ini atau ilmu syar'i? Ya, ini jika seandainya umat ini sangat-sangat membutuhkan ya terhadap ilmu-ilmu modern ini. Pertanyaannya seperti itu. Maka saya menjawab, ya, tetap tidak diragukan lagi bahwa ilmu syar'i itu tentunya lebih afdal. Artinya bagaimana seorang tersebut ya bisa makan dengan cara syar'i, yang menggunakan tangan kanan, ya, kemudian sholat, ya, itu semuanya adalah ilmu-ilmu syar'i. Tentunya sebelum orang tersebut mempelajari ya, ilmu-ilmu modern, kedokteran dan lain sebagainya, dianjurkan dia tetap mempelajari ilmu syar'i terlebih dahulu, meskipun hanya dasarnya, meskipun hanya mengenai tata cara makan, tata cara tidur, ya, sholat, ya, dan mandi wajib, ya, mandi wajib. Jangan sampai dia pinter di bidang kedokteran, ya, tapi sholat aja nggak bener, mandi wajib aja nggak tahu, ya ini masalah. Ya, artinya saya tetap menjawab ilmu syar'i itu jauh lebih utama, ya, meskipun hanya dasarnya. Baru kemudian ya dia boleh mempelajari ilmu-ilmu modern ini, padahal jika umat sangat membutuhkannya, tetap mempelajari ilmu syar'i, apalagi kalau umat tidak terlalu membutuhkan. Ya, tentunya itu lebih wajib lagi untuk mempelajari ilmu syar'i. Tapi kemudian pertanyaan yang ke-22, nulahid anna aktsara syabab yahtam bi qira'atil kutub ats-tsaqafiyyah al-'amah. Ya, kita perhatikan bahwa dewasa ini banyak sekali pemuda-pemuda yang justru lebih perhatian terhadap bacaan kitab-kitab pengetahuan, ya, buku-buku umum, ya, pengetahuan umum, muta'atsiran biha, ya, kemudian terpengaruh wa ghairu muhtam bi kutubil usul, dan tidak ada perhatian terhadap, ya, buku-buku usul, ya, buku-buku mengenai akidah, mengenai ilmu syar'i. Fama nasihatukum waffaqakumullah. Apa nasihat Anda? Semoga Allah memberikan taufik kepada Anda. Dan maka saya menjawab, nasihati li nafsi awalan, nasihatku untuk diriku sendiri yang pertama, tsumma li ikhwanina talabatil ilmi, kemudian kepada saudaraku para pencari ilmu, ay ya'tanu bi kutubi ahlil ilmi minas salaf. Ya, jadi nasihat beliau yang pertama adalah hendaknya dia memiliki perhatian, yang memfokuskan perhatiannya terhadap ilmu-ilmu salaf, ya, ilmu-ilmu syar'i, terutama mengenai akidah. Li'anna kutubas salafiha minal khair al-katsir. Karena bagaimanapun kitab-kitab salaf itu, ya, ilmu syar'i itu jauh lebih banyak kebaikannya, ya, daripada thaqafah umum. Wa fiha minal barakah. Kemudian yang kedua, terdapat keberkahan ilmu di dalamnya. Ya. Kemudian yang ke-23, nara katsiran minan nas ya'lam ba'da al-ahkam asy-syar'iyyah. Kita melihat sebagian besar dari orang itu mengetahui hukum syar'i, katahrimi halqil lihya, seperti haramnya mencukur jenggot, wa syurbid dukhan, ya, haramnya merokok, wa ma'a dzalika la ya'mal bi ilmihi, tetapi yang mereka tidak mengamalkan ilmunya. Jadi pertanyaannya banyak, sebagian besar orang itu sudah tahu mengenai hukum syar'i, termasuk haramnya mencukur jenggot, ya, bukan memotong, ya, mencukur habis jenggot, ya, kalau memotong itu masih ada khilaf, ya. Kemudian merokok, merokok tidak ada khilaf, ya, haram hukumnya, tapi banyak yang tidak mengamalkan ilmu tersebut. Fama asbabu dzalik,
Apa sebabnya? Wa kaifa nu'alij hadhihi dhahirah al-khatirah? Bagaimana ya solusinya mengatasi problem ini? Maka saya menjawab, asbabu dzalika, sebab itu ini adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ya, mengikuti hawa nafsu. Maka seseorang ketika lebih condong kepada mengikuti hawa nafsu ya, daripada petunjuk Rasulullah, maka apapun yang kita berikan kepadanya, yaitu hanya sekedar dia tahu tapi dia tidak mau mengikutinya. Ya. Jadi sebabnya adalah hawa nafsu. Kemudian yang kedua, ya, sebabnya adalah anna syaitan yusaghir. Ya, kemudian yang kedua adalah syaitan ya terus membisikkan kepada ya, hati-hati orang untuk ya bahwa masalah itu remeh kecil, ya dianggap enteng ya masalah-masalah itu. Masalah-masalah itu dianggap dosa, ya dosanya paling nggak seberapa, cukup dengan istighfar, cukup dengan salat juga terampuni. Ya, maka ini adalah bisikan-bisikan setan. Ya, maka ini berbahaya. Ya. Kemudian sebab yang berikutnya adalah qillatul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya, sebab yang ketiga adalah sedikitnya amar ma'ruf dan nahi munkar di kalangan kita. Ini sedikitnya saling memberikan nasihat. Ya. Oke, maka kita jangan sampai yang menjadi orang-orang yang pelit terhadap nasihat. Kemudian yang keempat, 24, pertanyaan ke-24. Mal wajib ala talibil ilmi wal alim ya tujuh da'wah ila Allah. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pencari ilmu dan seorang alim terhadap dakwah kepada Allah? Ya, maka saya menjawab ad-da'wah ila Allah wajib. Ya, dakwah itu hukumnya wajib. Ya. Maka hendaknya ya bagi seorang pencari ilmu ya, dan seorang alim itu melakukan dakwah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan orang-orang, berikan nasihat kepada mereka. Ya, melakukan amar ma'ruf nahi munkar ya. Ketika melihat ya, sebagian teman kita melakukan pelanggaran dari sisi adab, misalnya makan dan minum pakai tangan kiri, ya, kita tegur ya, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kita nasihatin ya, bahwa itu adalah perbuatan setan ya, kita dianjurkan makan dan minum dengan tangan kanan ya. Baik, kemudian yang ke-25 ya, pertanyaan 25. Ma faidatu ta'allumi tullabil ilmi firq al-mu'tazilah wal jahmiyah wal khawarij ma'adami wujudiha fi hadzal 'asr. Pertanyaan yang ke-25 adalah apa faedahnya ya mempelajari kelompok-kelompok seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij ya, dengan kondisi kelompok tersebut tidak ada di zaman ini. Ya, maka saya menjawab, ta'allumi firaq al-mubtadi'ah fi hadha zaman fihi faedah. Mempelajari kelompok-kelompok yang sesat, ya, kelompok bid'ah itu memiliki faedah, di antaranya an-na'rif ma'akhid hadhihi al-firaq linarudda 'alaihim idza wajadu. Yang pertama adalah untuk memahami ya kelompok-kelompok ini, mereka mengambil ya pendapatnya tersebut dari mana ya, kemudian kita membantah pendapat mereka ya, kemudian wahum mawjuduna fi'lan, dan mereka ya di zaman ini pun masih tetap ada, entah itu dalam bentuk kelompoknya memang ada atau pemahamannya yang menyebar ya di kalangan kita ya, jadi itu faedahnya. Kemudian yang ke-26, nahnu tullabul ilmi nahfaz al-kathir min al-ayat ala sabil istishhad wa fi nihayatil 'am nakunu qad nasina al-kathir minha. Kami para pencari ilmu banyak menghafal ayat-ayat ya istishhad, kemudian pada akhirnya ya kami banyak melupakan juga ya, kami banyak lupa juga.
Falnadkhul fi hukum man yu'adzabuna bisababi nisyan ma hafidhuhu. Apakah kita semua masuk ke dalam hukum ya orang-orang yang akan diazab karena melupakan apa yang dihafalkannya? Maka Syekh menjawab, nisyanul Qur'an lahu sababan. Lupa hafalan Al-Quran itu ada dua sebab. Al-awwal ma taqtadihi at-tabi'ah, yaitu sebab tabiat ya, karena tabiat manusia itu suka lupa ya. Kemudian wathani, yang kedua, al-i'rad 'anil Qur'an wa 'adamil mubalah bihi. Yang kedua adalah berpaling dari Al-Quran ya, tidak ada perhatian sama sekali terhadap Al-Quran. Dia sudah hafal Al-Quran tapi kemudian dia tidak pernah lagi ya melirik kepada Al-Quran, tidak pernah lagi membaca Al-Quran. Dia benar-benar meninggalkan ya dengan sengaja ya, sehingga lupa darinya. Maka yang pertama ya, jika itu lupa karena memang tabiat manusia itu lupa, itu tidak masalah ya, tidak berdosa. Tetapi ketika dia masuk ke dalam sebab yang kedua, sengaja melupakan Al-Quran sehingga lupa ya, maka ini ya, berdosa. Kemudian pertanyaan yang ke-27. Qad ya'lamul insan syai'an wa ya'muru bihi ghairahu wa huwa nafsuhu la ya'maluhu sawa'un kana fardan aw naflan, fahal yahillu lahu ay ya'mura ghairahu bima la ya'mal. Ya, kadang orang itu melakukan amar ma'ruf ya kepada orang lain, bukan kepada dirinya sendiri. Dia mengetahui itu tapi dia tidak mengerjakannya. Ya, tetapi ya, ketika ada orang lain yang seperti itu, dia melakukan. Jadi amar ma'rufnya hanya untuk orang lain, sedangkan dirinya banyak melanggar. Ya, wal yajibu 'alal ma'mur imtithala amrihi am yahillu lahu al-ihtijaj 'alaihi bi'adami 'amalihi thumma la ya'mal ma amara bihi tabi'an lidzalik. Ya, maka pertanyaannya adalah, apakah orang yang dinasihatin tersebut ya tetap wajib mengikuti nasihatnya, atau dia meninggalkan ya nasihatnya ya dengan alasan bahwa dirinya sendiri pun tidak melakukan. Ya, maka saya menjawab, huna amran, di sini ada dua hal. Yang pertama, hadzal ladzi yad'u ila al-khair wa huwa la yaf'alu naqulu lahu qala Allah 'azza wa jalla. Yang pertama adalah, ini adalah orang yang mengajak kepada kebaikan sedangkan dia tidak melakukan. Ya, maka hendaknya orang yang diajak untuk melakukan kebaikan itu dia melakukannya. Ya. Tetapi orang yang mengajak ya, dia tidak melakukannya, maka kita berikan nasihat kepadanya bahwa itu adalah sebuah dosa. Dosa. Tapi kemudian al-amru tsani, ya, yang kedua, binisbah lil ma'mur fa innahu la yasihhu lahu ay yahdaj ala hadzal rajul. Ya, yang kedua adalah bahwa orang yang diajak ke dalam kebaikan ya, tidak dibenarkan dia tidak melakukan kebaikan tersebut dengan alasan bahwa orang yang mengajaknya itu tidak melakukannya. Itu tidak dibenarkan. Ya, tetap dia harus melakukan ya, selama itu baik, selama itu khair, ya lakukan. Adapun orang yang mengajak kita ya, ketika dia tidak melakukannya, itu adalah dosa bagi dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang ke-28, kaifa narud 'ala man qala innal ulama as-sabiqin. Bagaimana kita membantah orang yang mengatakan sesungguhnya orang-orang ya ulama-ulama dahulu lam takun ladaihim al-masyaghil, yang mereka tidak memiliki kesibukan-kesibukan allati tu'assir 'ala hifdzihim, yang mempengaruhi hafalannya. Kama huwa hasil li ulama'i hadzal zaman, sebagaimana ya ulama pada zaman ini. Wa minhum man yakunu laysa ladaihim illa tafarrugh li talabil ilmi. Ya, tidaklah mereka seperti itu melainkan memiliki waktu kosong untuk mempelajari ilmu, wa hafidhahu wal julus ya bila masyaghil, tanpa ada kesibukan. Amal an fa kathurat al masyaghil ad-dunyawiyya allati ta'khudh kullal waqt.
Tapi pada zaman ini kita banyak disibukkan dengan urusan dunia. Wal insan qad la yastati' al-istighna an hadhil masyaghil. Dan kita tidak mampu untuk menjauhi kesibukan-kesibukan ini. Jadi ini membandingkan antara zaman sekarang dengan zaman dulu. Zaman dulu tidak ada kesibukan yang mempengaruhi hafalan, sedangkan zaman sekarang banyak kesibukan yang mempengaruhi hafalan. Bagaimana membantah perkataan seperti ini? Maka Syekh rahimahullah menjawab, aqulu li talibil ilmi ma dumta annaka qad faraghta nafsak lil ilmi fakun talib ilmi haqqan. Meskipun pada zaman ini banyak hal-hal seperti itu, tetap dianjurkan Anda untuk menjadi seorang pencari ilmu yang sebenar-benarnya. Wa antakid annal banna alladhi faragha nafsahu lil bina la yaltafit ila amalin akhar. Dan hendaknya fokuskan pada hal tersebut, jangan kepada amal yang lain. Artinya di sini Syekh tetap menyarankan kepada kita semua, meskipun kita dalam kesibukan yang sangat luar biasa, dan banyak wasilah-wasilah yang buat kita lupa, maka kita manfaatkan wasilah tersebut untuk belajar. Di HP kita manfaatkan untuk belajar dan melihat kepada nasihat para masyayikh. Kita sempatkan itu. Jadi jangan hanya dijadikan sebagai alat untuk melupakan kita terhadap hafalan, tapi juga kita jadikan bagaimana alat tersebut yang bisa membantu kita dalam menghafal. Kemudian yang ke-29, limadza tansah man yurid talab al-ilmi asy-syar'i walakinnahu ba'id 'anil ulama ma'al ilm. Bagaimana kita memberikan nasihat kepada para pencari ilmu syar'i sedangkan mereka jauh dari para ulama. Bi anna ladaihi majmu'ah kutub minha al-usul wal mukhtasarat. Jauh dari para ulama, begitu juga jauh dengan kitab-kitabnya, yaitu dari usul ataupun yang ringkas. Maka saya menjawab, ansahuhu, aku akan berikan nasihat kepadanya, bi an yuthabira ala talabil ilmi wa yasta'in billah. Yang pertama adalah memberikan motivasi kepada para pencari ilmu, mengokohkan hatinya, yang buat mereka istiqomah untuk mempelajari ilmu syar'i dan mau mempelajari dari para ulama-ulama sunnah, dari kitab-kitab mereka, kemudian mohon pertolongan kepada Allah. Itu jawaban beliau. Kemudian yang ke-30, ana talib ilmi wa ahli indahum dzuruf madiyah. Faqala li walidi, saya adalah pencari ilmu, penuntut ilmu. Sedangkan keluargaku memiliki dzuruf madiyah, profesi terhadap ilmu-ilmu. Dan faqala li walidi, maka kemudian orang tuaku berkata kepadaku, i'mal alaina afdal laka min talabil ilmi. Orang tuaku berkata kepadaku, lakukan pekerjaan yang lebih utama daripada mencari ilmu. Fahal atruk dirasati lil ilmi wa hal al-amal 'ala al-ahl afdal amla. Pertanyaannya adalah, apakah saya meninggalkan pelajaran saya, ilmu syar'i, dan bekerja itu lebih afdal atau tidak? Maka jawaban saya, la syak anna talabal ilmi afdal. Tidak diragukan lagi bahwa orang mencari ilmu syar'i itu lebih utama. Allahumma illa fi halatit darurah, kecuali jika dalam keadaan darurat. Illa annahu yumkinu an yajma' bainahuma. Hendaknya dia menggabungkan antara keduanya, tetap mencari ilmu dan tetap bekerja. Itu saja, kita cukupkan sampai
fatwa ke-30 ya, dan antum juga bisa yang mencari yang mempelajari fatwa yang lainnya dari fatwa ke-31 sampai fatwa 65, atau antum bisa yang mencari kitab terjemahannya. Ya, sekarang banyak ya, seperti buku kitab Al-Ilmi ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, atau ada terjemahan yang lain yaitu misalnya penuntut ilmu ya. Anda bisa cari terjemahan bahasa Indonesia dari kitab ini. Kemudian antum pelajari ya fatwa berikutnya dari 31 sampai 65. Tapi itu saja ya, dan ini adalah pertemuan yang terakhir. Fa syukran lakum wa jazakumullahu khaira ala husni ihtimamikum wa husni istima'ikum fa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.